Perkenalkan, nama saya Tommy Kriswantoro, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Kancilan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Ibu Sriwidyasiningsih. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 3 Kancilan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak Tommy. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Pak Tommy. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi, yaitu sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kelas 5 atau sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas. Iya, Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu laksanakan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena kegiatan ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid Ibu. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wiwit. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, berdasarkan modul ajar yang saya rancang, ada 3 aspek tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan kognitifnya, 1, melalui penyusunan proyek. Itu siswa mampu menganalisis berbagai bentuk dari gabungan bangun datar dengan benar. 2, melalui penyusunan proyek, siswa mampu menyusun atau komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan berbagai cara. 3, siswa mampu menghitung luas gabungan bangun datar dengan benar. Tujuan sikapnya, melalui pengerjaan TKPD dalam kelompok, siswa dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan menghitung luas bangun datar. 2, melalui diskusi kelompok, siswa dapat bernalar kritis dalam menyelesaikan penugasannya dalam kelompok. Tujuan yang ketiga, tujuan keterampilan itu, 1, siswa dapat memiliki keterampilan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat. Tujuan yang kedua, siswa dapat secara percaya diri mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang saya utarakan, Pak. Ya, betul, ada 3 ya, Bu, yang tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai? Pengembangan yang ingin saya capai itu untuk area pengembangannya menggunakan 3 aspek, yaitu yang terdiri dari sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Untuk aspek sikapnya ada sikap spiritual dan sikap sosialnya. Sikap spiritualnya berupa penilaian diri, sedangkan sikap sosialnya berupa observasi dari saya selaku guru. Untuk aspek pengetahuannya berupa soal uraian. Dalam soal uraian ini, murid menentukan menghitung panjang, lebar, dan luas bangun datar sesuai gambar yang disajikan serta menganalisa gabungan bangun datar sesuai gambar yang disajikan. Nah, untuk aspek keterampilannya sesuai dengan gaya belajar murid, bagi murid dengan gaya belajar visual akan membuat tangram bangun datar. Murid dengan gaya belajar auditori akan menyanyikan lagu Di Rumahku Terdapat Banyak Bangun Datar, dan murid dengan gaya belajar kinestetik akan memotret objek yang memuat bangun datar, Pak. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Ibu. Iya, Pak. Nah, yang ketiga yang ingin saya tanyakan adalah, lalu bagaimana rancangan pembelajaran Ibu
seperti metode, model, dan langkah-langkah pembelajarannya. Baik, jadi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan saya laksanakan di kelas 5 ini nanti Pak. Menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL Pak. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan menyanyikan lagu nasional. Ada juga persepsi dengan mengaitkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan memberikan motivasi kepada murid sesuai materi yang akan diajarkan. Adapun kegiatan intinya ada 5 langkah PBL, yaitu yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi masalah. Adapun kegiatan penutup berisi mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran, murid mengerjakan evaluasi dan menyajikan lagu rumus bangun datar dan doa bersama. Seperti itu Pak. Jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu Wiwi terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan metode diskusi kelompok gitu ya Bu. Iya Pak. Bisa dengan permainan, tanya jawab, sama penugasan gitu. Iya bisa. Nah, kemudian yang keempat Ibu yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas nanti. Nah, media yang saya gunakan di kelas nanti menggunakan itu Pak, media dari YouTube, ngambil dari YouTube Pak. Berarti tayangan dengan tayangan YouTube, TV pembelajaran gitu ya? Iya Pak. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran